kita ini anaknya Allah. Sehingga kita sering mengatakan, aku ini manusia biasa. Nah itu loh repotnya. Ya kan? Kalau pas kita melakukan dosa, aku ini manusia biasa. Nah gitu. Tapi kita nggak berani mengatakan, aku anaknya Allah. Kan itu kalau ngomong aku manusia biasa itu mau melegitimasikan aku boleh buat dosa. Guyon Aisyah atau ya? Harus disadari bahwa martabat kita itu anak Allah. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Disendirikan. Jadi ketika Yesus itu bangkit dari antara mati, ketika Yesus bangkit dari antara mati itu dari Seol itu dunia paling bawah. Nah itu membawa manusia itu ditarik ke atas. Jadi bukan dikembalikan ke fitrahnya, ke bumi, tapi diangkat ke surga. Gue anak Allah loh. Jadi jangan main-main tuh. Nanti menghina teman-teman padahal itu anaknya Allah, ya. Kan nampak. Di pengarang di kitab suci kita itu kan tidak menceritakan secara gamblang misalnya seperti dosa asal tadi itu. Kenapa mesti harus seperti itu, Bang? Kalau dibuat misalnya dosa asal tuh kan mesti kita yang menerjemahkan itu. Pak, kita harus paham bahwa pengetahuannya belum sampai di situ. Yang merumuskan dosa asal itu bapak-bapak gereja. Yesus juga tidak merumuskan. Tapi di dalam kemudian di dalam tradisi, di dalam refleksi, Polikarpus dan kawan-kawan itu nanti di kemudian hari akan melihat bapak-bapak gereja. Terus jadilah misalnya rumusan nanti aku percaya itu dan sebagainya. Di kemudian hari ajarannya itu berkembang, tapi tidak mempengaruhi wahyu karena wahyunya sudah selesai. Tapi bagaimana orang memahami wahyu itu di kemudian hari? Nah inilah yang kita lihat perkembangannya. Contohnya itu kalau jangan membunuh misalnya. Dulu belum ada ngomong DNA. Sekarang kan ngomongnya DNA. Paus Fransiskus sudah ngomong itu. Tapi sebenarnya intinya sama. Hanya rumusannya dosa asal itu ya, itu para teolog di kemudian hari, bapak-bapak konsili. Ya, akulah bapak ambil ranting-rantingnya. Nah ya kalau itu ya sering itu Pak. Tapi belum dirumuskan ya misalnya kayak dosa asal. Wah, makin mau belajar ini kalau ini. Makin dalam mau. Nah itu mana? Mantap, Aku sudah membahas tentang kaidah material mengenai persembahannya. Itu kan waktu kita kamu bilang semua persembahan sebenarnya kalau nggak ada kaitan untuk persembahan banyak dan apa-apa. Tapi dalam surat Paulus semua dan kepada saudara itu ditandain surat benar berbeda. Ya itu dasarnya sebenarnya di situ. Ya. Hanya terjemahannya kan ketika kita memahaminya itu nggak terus. Maka kan lalu diungkapkan dalam cerita-cerita yang hidup di tempat kita itu kan lalu oh sayurannya busuk, buahnya ini gitu. Sebenarnya karena mulai dari hati tadi. Cukup begitu? Saya harap cukup. Oke. Itu yang tadi sudah saya terangkan. Sekarang mari kita coba lihat Kejadian 9 ayat 1 sampai 17. Kita baca dulu. Tadi sampai mana? Romi, lalu Allah memberkatimu dan anak-anaknya
serta beriman kepada Dia. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah. Makan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Barangkali yang masih ada lawannya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang akan mendapatkan manusia, para manusia, caranya akan bertambah oleh itu. Sebab Allah membuat manusia itu berjalan Tuhan yang Dan kamu beranak cucuan dan kamu banyak, sehingga tak terbilang jumlahnya. Kamu berlaku di atas bumi, ya, bertambah banyaklah binatangnya. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan Dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang di air yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari badanku, segala binatang di bumi. maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan diri. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang mengatakan itu. Antara serta segala yang sama-sama dengan aku untuk selama-lamanya. Busuku tertaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian datangkan awan berkata ini, dan betul-betul mangkat di awan, maka aku akan menjaga perjanjian itu, maka ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernama, sekali antara aku dan kamu, alfa, maka segala yang hidup. Jika musuh itu ada di awan, maka aku akan menjaganya, sehingga aku melihat perjanjianku yang kekal antara awan dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, Bapak Ibu jelas itu? Kalau jelas selesai. Jadi ini adalah rumusan perjanjian dari kelompok P. Maka setelah kisah tadi yang diakhiri ayat berapa tadi? Nah itu dilanjutkan dengan ini. Janjinya berbeda. Janjinya itu lebih panjang. Ya, lebih panjang. Punya P itu lebih panjang. Sedangkan tadi milik Y itu yang sudah kita baca itu lebih pendek, yaitu 8, 20, 22 tadi. Yang tadi. Lalu
membunuh, mendirikan, dan seterusnya. Sedangkan kelompok P ini, ya kelompok P ini membuatnya lebih panjang. Tadi misalnya sudah disebutkan juga mengenai, saya mau tunjukkan ada hal yang penting untuk saya. Jadi apa yang dituliskan di dalam kisah penciptaan itu oleh P dikembalikan lagi, misalnya tadi soal beranak cucu, soal boleh makan dan sebagainya. Tetapi dimasukkan di situ hukum kisas. Hukum kisas yang kemudian nanti disebut hukum kisas, yaitu hukum pembalasan di bumi. Hukum pembalasan di bumi. Yang di dalam bacaan kemarin itu juga disinggung. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, hutang nyawa, bayar nyawa. Nah itu maka tadi kelihatan di sini misalnya, seandainya bahkan ada binatang itu yang membunuh manusia, akan dibalaskan kepada keturunan binatang. Apalagi kalau orang membunuh sesamanya, maka akan dituntut pertanggungjawaban.